wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Muhson SPD SD selaku Kepala SD Negeri 3 Pekuncen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Pekuncen. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Pekuncen Korwil Cam Didik Jatilawang oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu Bapak Sunirto SPD SD. Berhubung waktu sudah cukup siang, maka acara akan segera dimulai. Untuk membuka acara, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Pekuncen dengan umul kitab ala hadiniyah syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Semoga acara hari ini diberi kelancaran. Meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Pekuncen kepada beliau Bapak Muhson SPD SD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada beliau Bapak Sunir selaku CGP angkatan 9, saya hormati pada Bapak Ibu guru dari SD 3 Pekuncen dan 2 Pekuncen yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya yang inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Pekuncen Korwil Cam Didik Jatilawang. Yang pertama, terima kasih atas kegiatan ini yang dilakukan di SD 3 Pekuncen. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Sunirto selaku CGP bisa membawa perubahan di khususnya bagi warga sekolah termasuk para guru, kemudian siswa dan semua warga sekolah. Yang pertama, kami mengucapkan syukur rawuh selamat datang pada Bapak Ibu semua di sini, di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang sudah pasti banyak akan membawa manfaat dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif, karena hal-hal yang kita belum tahu, hal-hal yang kita belum melaksanakan atau pembiasaan, sehingga kita nanti akan belajar bersama-sama bersama Bapak Sunirto untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Di antara budaya positif ini adalah budaya yang merupakan pembiasaan sikap, baik sikap, perilaku maupun tindakan, kemudian unggah-ungguh yang sehari-hari kita lakukan mungkin sudah dilaksanakan, namun dengan adanya kegiatan ini kita bisa
membawa ke arah yang lebih baik. Karena pembiasaan itu perlu kita lakukan dengan proses dengan dari awal pertama dilakukan, kemudian ada tindakan, kemudian ada evaluasi, sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa kita lengkapi, kita perbaiki, kita sempurnakan. Ini nanti berpusat pada Pak Sudirto, ini akan luar biasa. Saya bangga dengan Pak Sudirto ini karena beliau akan membawa perubahan di SD Negeri 3 Pemuncen. Untuk aplausnya Bapak Sudirto, silakan. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan siang hari ini selamat Pak Sudirto untuk menjalankan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa melangkah ke selanjutnya, karena kebiasaan itu ada budaya positif, budaya yang baik akan hasil itu. Ataupun banyak sekali hal-hal kebiasaan seperti anak-anak kita sudah banyak yang ketahui, setiap kali masuk di depan pintu gerbang sana sudah membudayakan dengan bersalaman. Kemudian setiap hari Jumat diadakan di depan halaman sekolah yaitu kebiasaan membaca Asmaul Husna, sholawat dan sebagainya. Kemudian setiap masuk ke kelas sebelum pelajaran diadakan ada yang baca buku, kemudian tanya jawab dan sebagainya, baik di awal sebagai sarapan pagi maupun pulangnya. Mungkin itu menjadi hal yang bisa menjadikan positif untuk kita semua untuk mengembangkan masing-masing Bapak Ibu guru semua dan bisa akan lebih baik. Terima kasih Pak Sunar, silakan nanti mudah-mudahan bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu dan bisa membawa perubahan di SD 3 Pemuncen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri 3 Pemuncen atas sambutannya. Acara yang ketiga adalah penjelasan tentang diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Pemuncen yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Sunirto SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Pemuncen, Bapak Muson SPD SD, kemudian teman-teman dari SD 3 Pemuncen yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang kolaborasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk sebelumnya mohon maaf untuk siang hari ini sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang siang-siang hari ini mungkin harusnya istirahat, namun kita di ruang ini kita masih beraktivitas mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SD 3 Pemuncen, Porwilcam Didik Jatirawang. Kenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri kalau tidak asing lagi, yaitu nama Sunirto, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian di sebelahnya ada pengajar praktik Ibu Tarti, itu insya Allah juga sudah familiar dengan kita karena sering berkunjung di sini memantau kegiatan yang ada di SD 3 Pemuncen yang berhubungan dengan saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Bapak Fasilitator, ini Bapak Hartanto. Ini mungkin kalian asing karena saya sendiri juga belum bisa ketemu secara langsung, ketemunya di lewat dunia maya. Bapak Ibu kenal dengan istilah Zoom begitu, karena beliau jauh yaitu dari Wonogiri begitu. Ini membawai beberapa pengajar praktik baik, kemudian membawai beberapa kelas. Sebelum
ke materi, masih semangat ya? Oke, ya. Coba untuk menyemangatkan siang hari ini kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat biar suasana lebih semangat. Bisa tepuk semangat ya? Ya. Oke, mulai tepuk semangat. 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 Ya, oke. Insya Allah kalau kita awali sesuatu dengan semangat akan membuahkan hasil yang baik begitu. Ke materi tentang budaya sekolah. Budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Kemudian mengapa budaya sekolah itu penting? Budaya. Kita sudah tidak asing lagi ya, kata budaya itu familiar lah ya di telinga kita. Apa sih itu budaya? Kebiasaan. Apalagi tradisi, betul ya, ada kebiasaan dan tradisi. Nah, terus mengapa budaya sekolah itu penting? Ya, karena di lingkungan sekolah itu tidak lepas dengan budaya-budaya, tradisi-tradisi atau peraturan-peraturan yang diterapkan sehingga menjadi kegiatan sekolah itu menjadi teratur, menjadi tertib. Itu karena adanya budaya yang sudah kita laksanakan terus-menerus sehingga tertanam di diri siswa masing-masing, sehingga menjadi cerminan sekolah itu sendiri gitu. Karena setiap sekolah itu mempunyai budaya sendiri-sendiri, budaya masing-masing. Nah, kaitannya dengan budaya positif, apa sih budaya positif? Yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ini pengertian budaya positif. Nah, alhamdulillah di SD kita, SDN 3 Pekuncen sudah diterapkan budaya-budaya positif yang ada. Ini coba yang pertama ada kita ada kebiasaan setiap pagi itu guru menjemput kedatangan anak. Kemudian sebelum kita masuk sekolah kita berbaris di depan kelas, kemudian ada literasi, ada kegiatan upacara, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna bersama-sama setiap hari Jumat, ada sholat zuhur berjamaah dan kegiatan kebersihan. Nah, budaya-budaya ini yang sudah diterapkan di sekolah kita SD 3 Pekuncen itu tidak akan berhasil kalau tidak tertanam pada diri anak atau diri kita. Banyak mereka melakukan karena ada dorongan dari luar atau ekstrinsik, mereka mengikuti budaya-budaya itu. Nah, itu yang menjadi tidak berhasil kan. Sebagai contoh, kita menjemput anak karena ada paksaan, karena ada peraturan harus menjemput anak. Nah, kita melakukan itu karena adanya dorongan mengikuti peraturan sekolah, tidak dorongan dari diri kita. Sehingga manakala mungkin tidak ada pemantauan dari kepala sekolah, kita beranggapanlah tidak ada kepala sekolah lagi, saya tidak usah menjemput anak begitu. Itu yang menjadi tidak berhasil karena tidak ada dorongan dari diri. Mari kita belajar bersama tentang materi-materi yang sudah saya dapat begitu. Sebelumnya nanti saya minta 2 orang rekan guru untuk maju ke depan untuk mencoba melakukan kegiatan yang ada ini, yaitu kegiatan cobalah buka. Aturan mainnya adalah begini, Anda adalah A, jadi salah satu nanti sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan
bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Teman Anda B bertugas membujuk A dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Mungkin dengan cara membujuk, menghardik, memaksa, mengintimidasi, atau sampai dimarahi ya boleh ya. Sampai bagaimana rayuannya bisa menggoda apa tidak. Untuk mungkin Pak Tursino bisa mempraktekkan ini ya. Ini kan Pak Bambang itu jagonya merayu. Nah, ya. Ya, sebagai yang A berarti yang ngepal Pak Tursino, yang rayu Pak Bambang. Ya, coba rayulah Pak Tursino agar luluh dengan rayuan Pak Bambang. Sini Pak Bambang. Oke, Mas, ini apa yang di dalam genggaman tanganmu? Mas, tolong. Jangan ketawa. Ini isinya apa? Saya ingin tahu. Nanti saya kasih uang gimana? Aduh, nggak boleh? Nggak boleh. Mau kasih apa? Uang nggak mau? Nggak mau. Hadiah nggak mau? Mau. Aduh, gimana sih? Kok kenapa nggak mau? Sebetulnya ada apa di sini? Ini sangat berharga bagi saya ini di tangan saya. Tidak boleh dibuka, tidak boleh ada yang tahu. Waduh, isinya apa? Saya jadi penasaran begitu. Gimana? Tidak boleh ada yang tahu. Terus gimana? Maunya gimana, Mas? Ya, nggak boleh. Ini khusus saya pribadi. Oke, terima kasih. Ya, ternyata gagal dalam merayu begitu. Ya, pembelajaran di Cobalah Buka ini dengan pembelajaran paradigma baru ini bahwa kita itu memiliki sesuatu jangan untuk diri sendiri, tapi coba dikolaborasikan dengan teman agar sesuatu yang baik itu menjadi lebih baik begitu, bisa ditularkan kepada teman-teman. Salah satunya adalah kegiatan ini. Saya mencoba membuka kepalan yang ada di diri saya agar Bapak Ibu itu bisa tahu, terinspirasi, semoga nanti bisa ikut CGP semua begitu. Ikut ya, langsung ke materi yang tadi pertama adalah yang kita kupas pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih? Ya, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran bervariasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan berdasarkan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita di era ini sudah tidak asing lagi, sudah familiar dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru yang dimaksud siapa? Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin ada yang tahu? Apa? Kita sering mengatakan pembelajaran berdiferensiasi, membuat RPP berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Ada yang tahu? Ya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya. Ya, kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam satu kelas dari 20 anak itu memiliki keunikan masing-masing. Ada yang gaya belajarnya cepat,
ada yang gaya belajarnya lambat, ada yang sukanya gambar, ada yang tidak suka matematika. Nah, dari 20 anak itu kan memiliki keunikan masing-masing, memiliki gaya belajar masing-masing. Nah, dalam penerapan berdiferensiasi itu, anak itu dipenuhi kebutuhan masing-masing. Sehingga nanti keragaman-keragaman atau kemampuan yang dimiliki siswa itu bisa tersalurkan semua begitu. Apa sih profil pelajaran Pancasila itu? Ya, kita sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila. Tapi tidak hanya dihafal, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, mari agar suasana ini hangat kembali, kita nyanyi ya. Oke. Coba kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nyanyi seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, oke, terima kasih. Nah, yang dimaksud dalam profil pelajar Pancasila di sini dengan penerapan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensi itu, nantinya murid atau anak itu bisa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mengimplementasikan tentang nilai-nilai budaya yang ada di wilayah sekitar. Kemudian bergotong royong, kita sesama itu harus menjalin gotong royong, berkooperasi, berbagi praktek baik, kemudian bisa mandiri, kemudian menjadi pelajar yang kreatif dan bernalar kritis. Perubahan paradigma teori kontrol, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di kita ini sebagai guru adalah seorang dewasa, murid adalah anak yang belum dewasa. Kita memiliki hak untuk memaksa. Paksa kita sering di dalam pembelajaran itu memaksa anak agar mengikuti keinginan kita. Ya Pak ya. Contohnya kita membuat soal dalam pembelajaran. Itu soalnya dipaksakan semuanya sama. Padahal kita tahu bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, itu apakah berhasil? Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Bagi yang memiliki kemampuan cukup, maka dia akan bisa. Tapi manakala dia tidak memiliki atau kemampuannya kurang, ya dia akan gagal begitu. Sama dalam peraturan juga seperti itu, kita bisa memaksa. Tadi di awal sudah disampaikan sebenarnya. Contoh dalam peraturan sholat berjamaah, kita bisa maksa anak untuk melakukan semua. Itu kan kita punya hak untuk memaksa begitu. Namun itu sifatnya dorongan dari luar, yaitu paksaan dari guru. Manakala tadi sebutkan guru tidak ada, ya mereka nggak sholat, guru nggak ada lagi. Oh, maksudnya lagi keluar tadi lihat motoran begitu. Ya anak sudah jagungan baik, hore begitu kan. Nah itu karena mereka belum tertanam dari diri. Nah kita
di paradigma baru itu adalah kita bagaimana agar anak itu bisa melakukan budaya positif yang tertanam pada diri begitu, sehingga begitu ada jadwal atau ada adzan mereka langsung bergegas mengambil air wudhu, kemudian sholat. Nah itu penanam budaya-budaya itu yang kita harus terapkan secara diri mereka begitu. Kemudian guru mengontrol murid. Bisakah kita mengontrol murid? Gimana? Guru mengontrol murid, yaitu murid supaya mengikuti yang tadi yang guru kedaki. Pada saat itu bisa berhasil, yaitu anak menuruti begitu. Namun ya tadi, manakala tidak ada guru ya mereka akan kembali ke semula. Karena itu sifatnya masih dorongan dari luar, yaitu ekstrinsik begitu. Masih paksaan. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu juga masih dorongan dari luar. Kita bisa mengkritik atau bisa memaksa seseorang. Contoh, mungkin kalau yang guru-guru muda tidak mengalami guru-guru yang masa lampau ya. Kalau masa lampau itu guru-gurunya itu luar biasa galaknya. Kita salah langsung hukum fisik. Ya, saya mengalami hal itu. Kukunya panjang ya langsung ceder begitu. Sehingga menjadi anak takut. Sehingga anak akan memperbaiki diri itu karena ada rasa ketakutan begitu, agar tidak digigit lagi. Kemudian rambutnya panjang, dia akan dijewer, misalnya seperti itu. Anak akan berhasil pada saat itu. Monggo. Namun apakah selamanya akan berhasil? Ya itu tadi, karena masih ada dorongan dari luar. Manakala tidak ada paksaan, ya dia akan kembali ke semula. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah inilah dengan penguatan-penguatan yang positif, efektif, ini akan menimbulkan manfaat. Mungkin dengan cara begini. Misalnya ada yang, ini kan paradigma yang baru sudah tidak bisa lagi dengan paradigma yang lama. Kalau sekarang dengan diterapkan paradigma lama ya siap-siap guru akan jadi kasus begitu. Kukunya panjang, jewer atau digeplak, ya siap-siap nanti ada kasus begitu, melanggar perundungan. Nah, penguatan positif di sini efektif dan bermanfaat. Paradigma baru ini setiap kesalahan itu, setiap masalah pasti ada permasalahannya. Nah, mengapa itu mereka melakukan? Itu cari akar masalahnya. Kemudian bagaimana agar dia tidak melakukan hal itu? Ya, mereka akan melakukan perbaikan diri kalau mereka sudah tertanam dengan budaya positif begitu. Sehingga nanti kedepannya mereka terkontrol diri, bukan dari orang luar, dari pak guru, tapi mereka sudah sadar, dukunya saya panjang, oh berarti harus segera diketok, harus segera dipotong gitu. Perubahan paradigma teori kontrol. Stimulus, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih tentang stimulus respon dan teori kontrol? Begini, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Apakah kebutuhan manusia itu sama? Tidak ya, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Itu di teori kontrol bahwa secara realita kebutuhan kita adalah berbeda-beda. Sama di dalam kelas dari 20 siswa itu apakah kebutuhannya sama? Berbeda ya. Tadi di awal disebutkan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Itulah teori kontrol yang kita terapkan di paradigma baru, sehingga kita menerapkan pembelajaran berdiferensi, yaitu pemenuhan berdasarkan kebutuhan murid begitu. Kemudian di stimulus respon bahwa semua orang melihat hal yang sama, bahwa saya melihat kebutuhan orang itu sama begitu.
Tapi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebagai contoh, kita melihat masjid saja. Apakah kita melihat masjid itu sama setiap orang? Mungkin kalau di teori kontrol itu bahwa memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin orang satu melihatnya tempat wudhunya tidak keseluruhan. Terus orang yang kedua melihatnya ruangannya. Orang ketiga melihatnya sisi atasnya. Sehingga mereka bertiga memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang masjid itu. Kemudian di stimulus respon yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi memaksa bahwa orang-orang yang lain juga pro atau setuju dengan saya, begitu. Nah, di teori kontrol itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya apa? Berarti di poin ketiga ini di stimulus respon itu kita menganggap bahwa semua pikiran orang itu mau dengan pandangan ide-ide saya yang lakukan, begitu. Sehingga ada paksaan bahwa mereka harus tunduk pada peraturan-peraturan yang saya terapkan, gitu. Tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi di paradigma baru itu bukan seperti itu. Namun apa? Yaitu kita yang memahami tentang pandangan orang lain, bahwa orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kita sebagai guru yang memiliki kontrol itu memandang bahwa orang lain juga berbeda, maka kita menghormati perbedaan yang dimiliki guru-guru tersebut, begitu. Kemudian di stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita sering mengecap perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Contoh, di kegiatan upacara itu ada anak yang tidak lengkap memakai atribut lah, topi, dasi. Itu kan sebuah kesalahan. Nah, kita langsung mengecap bahwa itu sebagai perilaku buruk, sehingga mereka akan dihukum, begitu. Kita sering melakukan seperti itu ya. Ya, setiap anak memiliki kesalahan langsung ya dicap bahwa itu anak yang malas, anak yang bandel, anak yang rewel, terus dicap anak yang bodoh, begitu. Itu di stimulus respon seperti itu. Padahal bahwa hal itu pasti memiliki tujuan. Sebagai contoh, anak itu kenapa tidak pakai atribut lengkap? Tujuannya apa? Atau alasannya apa? Nah, itu yang digali. Jangan langsung dihadik. Ya, ini mohon maaf nih, kemarin saya kan belum pelajari hal ini ya. Begitu ada anak yang tidak pakai topi diberikan sendiri. Nah, nanti akan bertentangan dengan teori kontrol ini. Apa sih cara mengatasinya? Ya, kalau mereka tidak ada penanganan, ya akan selalu seperti itu terus. Ya, mungkin mereka punya alasan. Alasannya apa? Ya, kita ada pendekatan secara persuasif. Anaknya dipanggil, kemudian berdialog, bertanya-tanya, masalahnya apa sih kamu tidak bawa pakai topi? Dia punya alasan. Nah, alasan itu harus kita terima, begitu. Nah, agar kelanjutannya tidak melakukan lagi, apa yang harus dia lakukan? Ya, mungkin dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, dengan kata-kata seperti itu akan termotivasi dalam diri, sehingga mereka akan ingat selalu, oh saya sudah janji. Dia menjadi dorongan diri dalam siswa tersebut, sehingga kedepannya tidak dicap lagi, begitu. Dan alhamdulillah anak itu juga sudah kurang dicap. Yang tadinya setiap hari Senin setelah saya pendekatan coba lakukan hal ini,
ternyata ada alasan tersendiri, yaitu tidurnya di rumah mbak, topinya di rumahnya sendiri. Lah kok kamu rumahnya dua? Ayah di mana? Ayah di Jakarta, mamahnya di Jakarta. Oh iya, berarti ya maklum hal itu. Nah, bagaimana solusinya? Ya, mereka ditanya bagaimana cara memperbaiki diri. Mereka akan coba menggali pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia menggali diri agar bisa memperbaiki diri. Itulah di teori kontrol seperti itu. Kemudian yang stimulus berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa orang lain mengontrol saya? Bisa. Ya. Tapi sifatnya hanya saat. Karena itu hanya manakala ada kontrol saja, ada dorong saja. Karena mereka sebenarnya tidak mau melakukan, tapi dia mau melakukan manakala ada kontrolan, ada dorongan dari pasangan, dari orang lain. Nah, di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Sebenarnya hanya kita sendiri yang tahu saya bisa melakukan apa tidak, seperti itu. Kalau tidak bisa melakukan jangan dipaksa. Itulah yang dimaksud di teori kontrol seperti itu. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa tahu bahwa saya mampu, saya tidak mampu, gitu. Kemudian di stimulus respon berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya tadi ya. Tadi mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengatur siswa agar turut pada saya, begitu. Itu sifatnya namun hanya sesaat. Yaitu karena adanya paksaan. Saya takut melanggar kena sanksi, begitu. Manakala tidak ada dorongan, tidak ada paksaan, ya mereka kembali lagi. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, begitu. Kemudian model berpikir menang kalah di stimulus respon, model teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Ya, menang-menangan. Nah, maksudnya apa? Di sekolah ini ada di stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Di sini ada orang dewasa, ada anak-anak. Orang dewasa menganggap bahwa murid itu kalah dengan saya. Ya, Pak ya? Manakala murid patuh pada saya, maka guru menang, murid kalah, begitu. Itu di stimulus respon. Namun tidak ada yang kalah, semuanya adalah menang semua. Artinya apa? Bahwa sebagai orang dewasa, guru dan anak sebagai anak, di sini tidak ada yang anak juga tidak merasa kalah, karena mereka memperbaiki diri itu dengan adanya kesadaran diri. Guru juga tidak merasa menang karena sudah berhasil anak itu tunduk pada saya, tapi guru di sini adalah mencari masalah-masalah yang mereka hadapi, kemudian mencari solusinya, akhirnya mereka bisa kembali yang tadinya salah menjadi baik kembali, sehingga tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Guru ya bisa berhasil, anak juga berhasil kembali ke sifat yang baik. Itulah perubahan paradigma teori kontrol. Ya, bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Tidak, lanjut? Ya, lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah akan menjelaskan tentang makna disiplin. Ya, tadi kaitannya dengan teori kontrol, nanti imbasnya ke disiplin. Kalau anak sudah tertanam pada diri kita, maka akan tertanam disiplin di dalam anak tersebut, begitu. Enaknya ya kalau mereka sudah tertanam diri, guru tidak usah ngobrak-ngobrak, mereka sudah tahu, sadar sendiri. Itulah paradigma baru yang harus kita gerakan seperti itu. Tidak hanya pada anak saja, guru pun sebagai orang dewasa harus memiliki kontrol diri. Jadi tidak usah saya melakukan sesuatu itu karena adanya paksaan dari kepala sekolah. Nah, ini
Jujur saja mungkin masih ada, semoga sih tidak ada ya, karena kita setelah mempelajari ini mungkin nanti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ini misalkan tidak ada kepala sekolah, dengan ada kepala sekolah itu berbeda. Biasanya seperti itu tidak? Ada kepala sekolahnya, semua tertib. Seperti itu. Langsung masuk kelas begitu. Itu kalau ada kepala sekolahnya. Tapi kalau tidak ada, tidak ada kasih lah. Nanti masuknya, kira-kira seperti itu enggak? Ya, kalau iya berarti ya, itu kesadaran dirinya belum tertanam pada kita begitu. Nah, itulah ya hal itu yang di paradigma baru itu kita tanamkan. Jadi, ada tidaknya kepala sekolah, ya kita sudah terbiasa budaya positif itu tertanam pada kita. Walaupun begitu ada Jabri di grup, maaf saya datang terlambat. Yes. Nah, insya Allah di S3 pekerjaan tidak seperti itu, Pak. Nah, disiplin positif apa sih itu disiplin ya? Disiplin itu berarti nanti peraturan ya. Kaitannya dengan sanksi begitu. Biasanya kalau kita disiplin melatih peraturan, kalau tidak memenuhi peraturan berarti kita akan sanksi. Nah, disiplin positif itu apa sih? Disiplin berasal dari kata disiplin. Apa sih bahasa Inggris ini? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ribet, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang saya garis bawahi adalah menciptakan memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, berarti menanamkan nilai-nilai dari dalam mereka agar mereka berdisiplin karena sudah ada panggilan diri begitu, tidak ada paksaan, tidak ada imbalan. Mereka melakukan itu ikhlas, tidak hanya mengharap imbalan, ribet atau adanya ancaman atau hukuman. Mereka mematuhi peraturan itu karena memang ada dorongan dari diri, bukan karena ingin jadi anak yang disayang guru sehingga mereka disiplin, menjadi anak yang pengen mendapat imbalan, nanti saya dapat hadiah dari Pak Guru, saya harus mengerjakan PR agar dapat 100, nanti dapat hadiah. Atau mungkin karena takut adanya ancaman atau hukuman yang ada di sekolah. Ya, di sini kita sering menerapkan nilai-nilai disiplin itu dengan imbalan, dengan ribet, ancaman atau hukuman. Contoh, kita menerapkan beberapa peraturan, misalkan anak-anak kamu kerjakan ya, nanti yang dapat 100 saya beri hadiah begitu. Nah, mereka akan berlomba-lomba. Memang pada saat itu berhasil, banyak anak yang dapat 100. Apakah semua dapat 100? Nanti yang tidak dapat gimana? Mungkin perasaan, aduh, saya kok tidak dapat 100, saya kok jadi minder, rasa seperti itu. Ya, bagi yang mereka punya kelebihan, mungkin nanti menjadi anak itu saja yang dapat imbalan, yang tidak dapat imbalan bagaimana? Nah, itu kan menjadi tidak baik. Atau mungkin adanya ancaman atau hukuman, mereka melakukan kedisiplinan karena takut ada hukuman atau ada ancaman, kalau tidak melakukan nanti akan kena sanksi ini dan itu, seperti itu. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang ada, yang diyakini seseorang, itu akan memotivasi, menjadikan anak itu berbuat baik. Sehingga anak tersebut akan terbangun dengan adanya motivasi-motivasi, sehingga dapat tercapai tujuan mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang tadi disebutkan, yaitu ada berapa profil? 6 ya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Manakala ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh kepada murid. Contoh, anak merasa di dalam kelas tidak bebas, tidak ada kebebasan. Mulanya model zaman dulu, istilahnya teacher center apa ya? Dari pagi sampai siang ceramah terus, sehingga anak tidak ada kebebasan untuk bertanya atau untuk melakukan sesuatu, sehingga menjadi jenuh, sehingga anak akan melakukan sesuatu hal mungkin gurih akhirnya lah, bosen lah Pak Guru, begitu bahasanya seperti itu, sehingga anak menjadi tidak patuh, mungkin membuat gaduh, karena mereka setiap anak punya kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang anak yang inginnya kebebasan begitu, atau mungkin ada anak yang kurang kasih sayang. Ada anak yang mungkin orang tuanya di Jakarta atau di luar kota kerjanya, jarang pulang, mereka hidup dengan nenek, sehingga mereka kurang kasih sayang. Itu juga akan berdampak di dalam kelas. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami hal itu? Ya, pernah ya, sering mengalami kasus-kasus hal itu malah ya, anak broken home Pak ya, karena kurang kasih sayang. Itu akan timbul permasalahan dalam kelas karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia melakukan sesuatu hal itu punya motivasi tertentu. Motivasi merupakan apa sih? Yaitu dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu, perilaku-perilaku yang mendasari manusia bermacam-macam. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti orang pura-pura begini, saya pura-pura baik atau pura-pura disiplin, karena untuk menghindari hukuman dari kepala sekolah, begitu. Atau sebaliknya, siswa juga berpura-pura disiplin karena adanya paksaan atau hukuman dari sekolah atau guru, begitu.
Atau mungkin melakukan motivasi itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Tadi menjadi anak yang cerdas begitu. Sehingga di situ ada imbalan reward yang mereka harapkan. Manakala tidak ada reward ya mereka kembali lagi ke semula begitu. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya apa sih? Ini ada konsekuensi, ada restitusi. Penguatan, kalau konsekuensi ini sifatnya berjangka pendek, sesaat, begitu. Kalau restitusi, karena sudah tertanam pada diri, maka murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, sehingga ini berkelanjutan begitu. Contoh, anak tadi tidak memakai seragam upacara lengkap. Kalau anak melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Yang mereka dapat, ya mungkin dengan cara dihukum ya kan, berdiri sendiri atau muter-muter lapangan. Itu sifatnya hanya sesaat saja. Bisa saja besok ya seperti itu lagi. Atau mungkin besok sudah lengkap tapi hanya ada ketakutan dalam diri mereka, takut dihukum, takut ya hukuman seperti itu. Sehingga manakala itu akan kembali lagi. Tapi beda kalau di restitusi itu murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Karena merasa ada rasa tanggung jawab, berlanjutan terus, tidak sesaat. Perlu monitoring berkelanjutan. Di restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi mencari masalahnya apa sih yang dihadapi murid sehingga seperti itu, sehingga tidak akan mengulangi lagi. Itu rencana jangka panjangnya agar berlanjutan seperti itu, sehingga dipecahkan masalah karena mereka punya masalah sebenarnya, tidak serta-merta karena dia salah begitu. Kemudian murid menghormati peraturan. Murid itu melakukan sesuatu karena ada paksaan peraturan, harus ini, hari Senin harus merah putih, Selasa batik, Jumat pramuka, itu hanya menaati peraturan saja, begitu. Tidak menghormati dirinya dan orang lain. Tapi kalau di restitusi ini maksudnya mereka itu sudah tertanam bahwa saya melakukan hal ini karena menghormati peraturan yang sudah ada, begitu. Dan juga menghormati orang lain, dalam hal ini yaitu guru, dan menghormati bahwa ini adalah peraturan yang baik, gitu. Kemudian teori kontrol, dirinya kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi ini, anak akan bersemangat memperbaiki diri bahwa itu ya saya salah, saya akan memperbaiki diri agar tidak mengulangi lagi, begitu. Tapi kalau langsung dihukum, dibentak-bentak ya, memang pada saat itu berhasil, tapi berikutnya ya akan tidak tertanam karena sifatnya paksaan. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi ya? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kata kuncinya adalah memperbaiki kesalahan mereka di restitusi. Mereka punya salah, tapi bagaimana agar dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan mereka tidak dicap lagi sebagai anak yang nakal. Karena mereka akan kembali ke kelompok itu akan merasa enggan, merasa malu atau mungkin tidak nyaman karena mereka sudah mengecap saya anak nakal, saya anak bandel. Nah di restitusi ini bagaimana memecahkan masalah itu agar mereka bisa diterima oleh teman-temannya bahwa dia adalah anak baik-baik. Begitu. Itu restitusi maksudnya seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Paham lah ya?
untuk belajar dari kesalahan. Jangan kita terulang dengan kesalahan yang kedua gitu. Memperbaiki hubungan. Yang tiga, tawaran bukan paksaan. Berarti di restitusi ini sifatnya tawaran agar berbuat baik kembali, bukan dipaksa. Kamu harus ya ikuti peraturan yang ada seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi mereka karena belum tahu sehingga perlu ada tuntunan agar mereka bisa tertanam dalam diri untuk berbuat baik. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah restitusi, agar anak itu yang tadi salah itu bisa kembali kelompoknya diterima dengan baik. Halo? Ya, ngantuk? Ya. Oke. Kemudian perbedaan. Ini saya coba mengangkat kasus. Ini kebetulan juga ini saya punya kasus anak yang sudah dicap, anak langganan. Sehingga kemarin saya angkat di CGP saya. Masalahnya begini kasusnya. Siswa sering tidak membawa topi dan dasi pada saat upacara bendera hari Senin. Nah, saya mengangkat hal itu karena ini sehingga saya langsung kontekstual pada mereka. Bisa nggak saya menanamkan mereka begitu? Alhamdulillah ya sudah beberapa kali ini berhasil begitu. Berarti kan mereka sudah tertanam dalam diri. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa sih? Hukuman. Dengan kasus seperti ini, anak tidak membawa atribut lengkap, kita pertama mungkin menghukum anak. Dengan cara apa? Guru menghukum murid dengan berdiri satu kaki dengan menghormat bendera. Pernah tidak? Ya. Atau membersihkan kamar mandi. Nah, itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau hal itu pernah dilakukan, berarti itu saya menerapkan pada murid itu berupa hukuman. Berkonsekuensi, guru murid konsekuensi untuk membeli topi atau dasi di koperasi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Konsekuensi itu dimaksud adalah anak yang melanggar hal itu ditanya, kamu sudah melanggar peraturan. Nah, kamu tahu konsekuensi dari melanggar ini. Kamu harus lengkap. Sekarang silakan ke koperasi beli topi dan dasi. Pada saat itu mungkin langsung lengkap. Cuma menjadi pertanyaan, anak itu bawa uang apa tidak? Nah, nanti kalau utang dampaknya akhirnya anak takut karena minta uang banyak pada orang tua, berbuat tidak baik mungkin dengan cara mengambil barang orang lain untuk dijual agar dapat uang begitu. Atau guru tegas bahwa berarti peraturan tegas, kamu harus tunduk dengan peraturan sekolah. Kalau tidak bawa topi ya kena sanksi begitu. Itu konsekuensi. Beda kalau restitusi. Guru dalam menghadapi masalah tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas sekolah dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah, atau guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau ada masalah itu, ada penanganan. Anak dipanggil di ruang khusus mungkin biar tidak teman-teman tidak tahu. Kalau apalagi kalau SD ya, satu anak dipanggil semuanya ikut geruduk, ada apa begitu. Nah, itu kan juga menjadi anak tersebut menjadi ketakutan karena diikuti teman-teman, dianggapnya dia sangat bersalah. Nah, kita mungkin dengan cara pendekatan ngobrol dengan dia. Yuk, nanti istirahat ikut Pak Guru mungkin ke musola atau mungkin ke jagoan mana yang nyaman buat itu. Ya, kamu tadi tidak bawa topi, ya. Masalahnya apa tidak bawa topi? Nah, kita gali terus sampai dia akhirnya mengakui bahwa itu bahwa perbuatan salah, bukan Pak Guru yang mengatakan salah, tapi dia yang mengatakan salah. Ya, saya salah Pak Guru, tidak membawa topi karena ini. Nah, terus sebagai responnya itu guru juga
menanyakan kembali, ya manusia itu tempat bukan makhluk yang sempurna. Pak Guru juga pernah salah, namun Pak Guru sudah memperbaiki diri. Apakah kamu juga mau memperbaiki diri? Nah ini kan mau. Nah terus apa, dengan cara apa? Nah kan berpikir kritis. Ya saya seperti ini nih. Nah jawaban itu kan sebagai menggali bahwa menjadi anak yang kritis begitu. Kemudian posisi kontrol guru tadi ya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Bagaimana posisi guru sebagai penghukum? Kayaknya gimana? Sebagai pembuat rasa bersalah, gimana kayaknya? Tumai. Atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ya coba amati. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Cek. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Ini menghukum. Apa? Apa coba? Ya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini menganggap bahwa murid adalah teman kita sendiri. Beda lagi perlakuannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alami kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi Video tersebut kira-kira Bapak Ibu dalam menangani masalah itu di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Nah, rata-rata merasa bersalah atau mungkin ada hukuman ya. Nah, diharapkan mulai mencoba menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, begitu. Coba mungkin mulai kapan lah coba kalau ada masalah itu kita posisinya sebagai manajer, karena itu dianggap yang paling atau yang sudah cukup baik untuk mengatasi masalah yang ada. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mengapa kita sekarang ini paradigma barunya kok keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan itu yang buat siapa? Yang buat guru, yang buat sekolah. Sehingga siswa itu dipaksa harus menuruti peraturan yang sudah dibuat guru, sesuai atau tidak, begitu. Apa sih bedanya keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang buat siswa dan guru, sehingga mewadahi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, begitu. Sehingga manakala anak itu melanggar, dia akan sadar bahwa oh saya sudah membuat keyakinan kelas agar tidak seperti ini seperti itu. Itulah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas, begitu. Karena dengan keyakinan kelas ini murid akan menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Memakai helm itu sebuah peraturan atau keyakinan? Ya, kalau kita peraturan, berarti mereka memakai helm itu manakala dia takut ada tilang atau sanksi dari pihak kepolisian, sehingga memakainya pada pada tempat-tempat yang ada rambu lalu lintas, yang manakala dia tidak di tempat yang memakai rambu lalu lintas, maka dia tidak memakai. Padahal helm itu sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Yaitu dengan memakai helm itu kita akan selamat, terlindungi manakala misalkan terjadi kecelakaan, begitu. Sehingga yang namanya jatuh itu kan tidak mengenal di jalan raya saja. Bukan jalan raya pun kita bisa
jatuh. Sehingga mana kita yakin bahwa helm itu bisa melindungi kepala kita, walaupun tidak di jalan raya kita pakai helm. Itu sebuah keyakinan seperti itu. Tapi kalau peraturan beda lagi. Saya makanya kalau manakala ke kota saja, karena di kota itu banyak tilangan-tilangan seperti itu. Untuk membuat keyakinan kelas itu, yaitu dengan cara lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu bentuknya dalam bentuk positif, bukan bentuk yang negatif. Yang bentuk negatif contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan bentuknya konotasinya negatif. Dilarang membuat gaduh dalam pembelajaran. Itu dalam keyakinan kelas itu hilangkan kata-kata seperti itu yang negatif-negatif. Buatlah kata yang positif. Contohnya apa? Dalam bentuk positif. Hargailah Bapak Ibu guru. Dan cara menghargai berarti kan mereka tidak akan membuat gaduh begitu. Ini ada tampilan video lagi. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu merupakan sebuah strategi yang dapat kita lakukan sebagai proses menciptakan menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dalam membuat segitiga restitusi ada beberapa tahapan, yaitu satu, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Agar lebih paham tentang segitiga restitusi, coba amati pembelajaran video berikut ini. Masa aku dikatain waktu apa? Ya aku marah Pak. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dari kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh panggilan? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya meminta perintah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membuka sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berdoa aktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar dengan dua pikiran untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah.
bangga bersama dengan Amin. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi contoh penerapan tentang segitiga restriktif dalam pemecahan sebuah masalah. Itu pemaparan dari materi siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau ada refleksi tentang kegiatan siang hari. Monggo. Terima kasih Pak Sundir. Kembali tadi yang langsung saja ke yang hukuman. Hukuman tadi ada anak yang kakinya diangkat, kemudian ada yang selain diangkat, ada apalagi yang sifatnya fisik ya, mungkin lari lama di foto itu. Nah ini berarti kan fisik ya hukumannya. Kalau Pak Sundir sendiri kenapa bukan yang selain fisik? Contohnya misalkan ada pertanyaan yang berupa mendidik, misalkan Pak Tursino, misalkan ada ayam di kandang 10 kecemplung satu sumur, tinggal berapa Pak Tursino, misalkan seperti itu. Tinggal berapa Pak Tursino? Misalkan seperti itu ya, ayam 10 kecemplung satu sumur berarti habis semua. Misalkan seperti itu saja. Terima kasih. Jangan ngantuk ya. Terima kasih. Ya, untuk saya jawab, untuk penerapan disiplin itu memang ada bentuknya disiplin berupa fisik dan berupa verbal atau bukan fisik. Itu di paradigma yang positif seperti itu masih bentuknya hukuman, Pak. Mau buat pertanyaan atau mungkin yang lain itu sifatnya masih hukuman. Nah, dalam mengatasi masalah itu di paradigma baru itu kita dianjurkan yaitu di posisi manajer. Jadi mereka punya salah ditanya dulu masalahnya apa. Baru kalau memang dia misalkan sudah melanggar peraturan, kembali ke konsekuensinya apa dari dampak yang dia lakukan melanggar itu. Dari materi awal sampai akhir ada yang mau mengulas atau bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya oke, Pak Tursino. Ya, terima kasih Pak Sundir. Menurut saya cuma mau menambahkan atau pendapat saya, materi budaya politik yang Pak Sundir sampaikan itu sudah sangat baik sekali. Kalau sudah diterapkan dalam atau di sekolah kita dan antara murid dan guru, apalagi di zaman sekarang ini banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah, baik murid atau guru, pasti akan mengurangi atau meniadakan tentang bullying pada guru ataupun murid itu sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau komentar tentang materi pada siang hari ini? Siapa? Oh ya, oke Pak Maba. Terima kasih. Untuk isi materi menarik sekali. Di sini saya menggarisbawahi tentang posisi kontrol guru. 1, itu sebagai penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Jadi saya menjadi paham selama ini posisi saya terhadap yaitu sebagai penghukum. Ternyata dampaknya itu tidak baik. Setelah mendapat pencerahan, saya akan menempatkan posisi kontrol saya sebagai manajer. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Masih ada waktu? Ya oke, Bu Uci. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefleksi sedikit dari materi tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Sunito. Menurut saya materinya bagus sekali dan penting sekali bagi saya dan juga teman-teman pendidik. Apalagi di materi segitiga restitusi ini, saya jadi tahu bagaimana dalam menghadapi murid atau anak. Dan selama ini saya dalam menghadapi masalah mereka langsung menghakimi atau memberi sanksi. Ternyata hal itu kurang sesuai karena tidak menuntun murid dalam memperbaiki kesalahan mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas refleksi dari teman-teman dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya ambil kuncinya adalah manakala kita sekarang ini lagi marak adanya perundungan. Kalau kita sudah menempatkan kita sebagai manajer, insya Allah tidak ada lagi yang namanya perundungan, karena kita saling mengerti, anak juga mengerti, guru juga saling mengerti, sudah tertanam dalam diri. Mari kita coba sedikit demi sedikit melangkah menaruhkan paradigma ini, yaitu dengan menerapkan disiplin positif pada diri kita dan kepada murid. Mungkin itu untuk materi pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dan kita dapat ilmu baru dari kegiatan desiminasi budaya positif di SD Negeri 3 Pekuncen yang dilaksanakan oleh Bapak Sunirto SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Untuk itu marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muson SPD SD sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Pekuncen. Korwil Jam Didik Jatilawang, tempat di mana Bapak Sunirto mengajar. Saya bangga dan berterima kasih kepada Bapak Sunirto yang masuk menjadi calon angkatan 9. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pengimbasan yang dipaparkan Bapak Sunirto merupakan aksi nyata dalam program. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan akan menjadi motivasi, akan menjadi contoh dapat diimbaskan oleh Bapak Semoga nantinya anak-anak akan memiliki disiplin diri yang akhirnya akan meningkatkan motivasi prestasi belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, selamat untuk Bapak Sunirto melaksanakan desiminasi dengan baik untuk lancar dengan persiapan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Pujiono SPD SD, guru kelas 5 SD Negeri 3 Pekuncen. Korwil Jam Didik Jatilawang, rekan sejawat Bapak Sunirto mengajar. Menurut saya, yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sunirto mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif
untuk siswa. Karena masih banyak di sekolah ini siswa yang sudah disiplin, tapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam diri mereka atau kesadaran mereka. Kami sebagai guru sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami menjadi mengetahui bagaimana cara memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai hukuman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sekali lagi selamat kepada Bapak Sunirto. Semoga selanjutnya kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas untuk belajar dimulai. Siap? Siap. Kamu tahu kesepakatan kelas itu apa? Menjaga kelas. Kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah dengar ya? Sudah. Ya. Mirip-mirip dengan peraturan kelas. Suatu peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Terus dilarang membuat gaduh pada saat pelajaran. Seperti itu ya? Ya. Nah, apa sih bedanya antara peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Kalau tadi peraturan itu dilarang tidak boleh. Tapi kalau kesepakatan kelas adalah tidak ada dilarangnya. Semuanya berkonotasi positif yang baik-baik. Kalau dilarang tidak baik. Nah, itu membuat kesepakatan yang baik-baik. Contohnya, tadi kan dilarang membuat sampah sembarangan. Berarti yang baik bagaimana? Jagalah kebersihan kelas, boleh. Terus lagi dilarang menyontek pada saat pelajaran, pada saat mengerjakan soal. Yang baik gimana kata-katanya? Kalau nyontek itu jujur apa tidak jujur? Ya, maka yang baik gimana untuk membuat kesepakatan kelas? Jujur pada saat mengerjakan soal atau tugas. Oke, paham ya? Ya, nanti coba kamu buat kesepakatan kelas ini. Nanti Pak Guru akan membagikan kertas ini. Silakan tulis satu saja kesepakatan yang kamu inginkan. Dan nanti ditempel di papan tulis. Dan nanti Pak Guru kita akan membuat kesepakatan bersama. Manakala ada yang sama nanti diambil satu. Gitu ya? Oke, ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Afnan Anugrah Hafiz. Saya siswa kelas 4 SD 3 Fakultas Korwil Cam Didik Jatilawang. Perkenalkan, nama saya Salwa Olivia Syahbani. Saya siswa kelas 4 SD 3 Fakultas Korwil Cam Didik Jatilawang. Saya siswa kelas 4
dapat